krisis pendidikan pasca endemi. Pada hakikatnya, kurikulum merdeka memerlukan penyempurnaan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang memuaskan atau dengan kata lain continuous quality improvement, terutama berkaitan dengan program guru penggerak belajar. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, paling tidak kurikulum memiliki 3 peran, yaitu peran konservatif, peran kreatif, serta peran kritis dan evaluatif. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merdeka yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Kemudian, pembelajaran merdeka yang dimaksud merupakan singkatan dari pembelajaran menyenangkan, efektif, kreatif, demokratif, empatik, kreatif, dan efisien. Selanjutnya, konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar merupakan konsep kunci yang disampaikan Kemendikbud Nadiem Makarim. Konsep merdeka belajar yang kita itu setidaknya mengarah pada 6 aspek yang dalam mendukung merdeka belajar, yaitu yang pertama, merdeka belajar itu mengembangkan prinsip bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, merdeka belajar itu adalah melakukan proses belajar tanpa terikat waktu setiap waktu yang dianggap tepat dan dapat digunakan oleh seseorang tenaga pelajar untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Yang ketiga, merdeka belajar itu adalah memanfaatkan ragam sumber sebagai suatu belajar. Yang keempat, merdeka belajar itu memanfaatkan ragam bahan ajar. Yang kelima, merdeka belajar itu bisa memilih kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, yang keenam, merdeka belajar itu adalah kesempatan terbuka mengembangkan pilihan strategi pembelajaran yang cocok dengan dirinya. Tujuan penerapan kurikulum merdeka. Dalam tujuannya, sebagai usaha pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka juga memberikan kewenangan teruntuk guru dalam memilih serta menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang diperlukan pada sebuah lembaga pendidikan, sehingga peserta didik dapat mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya. Strategi implementasi kurikulum merdeka. Sedikitnya terdapat 7 strategi yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan implementasi kurikulum merdeka. Ketujuh strategi tersebut adalah sosialisasi kurikulum merdeka, mengembangkan program sekolah kolaboratif, mengembangkan sumber belajar, membina disiplin peserta didik, membangun kemerdekaan kepala sekolah, mengikuti program guru penggerak, serta memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian, kelebihan kurikulum merdeka. Yang pertama, karena tidak dibatasi oleh satu mata pelajaran, siswa dapat mengekspresikan diri dengan bebas. Siswa diajarkan materi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang kedua, keefektifan siswa tidak semata-mata ditentukan oleh prestasi akademik mereka, tetapi juga oleh berbagai bakat mereka. Yang terakhir, yang ketiga, karena kurikulum ini mempertimbangkan potensi anak yang beragam, mereka RPP hanya 1 lembar dengan adanya lembar RPP pertama. Beban administrasi guru menjadi lebih ringan sehingga mereka dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk membimbing dan mendukung siswa. Kekurangan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka cukup padat waktu dan finansial karena pengetahuan setiap siswa adalah unik selama proses pembelajaran. Jadi dibutuhkan banyak waktu dan uang untuk mengakomodasi kebebasan ekspresi siswa. Yang kedua, tidak adanya kemerdekaan belajar guru. Tentunya, guru harus dibebaskan sebelum membentuk siswa yang mereka belajar. Hanya dari pengalaman kuliah sebelumnya, seseorang dapat menentukan pengalaman seorang guru mereka belajar. Kurikulum merdeka ini baru saja dirilis ketika ini terjadi. Yang ketiga, selain itu program Merdeka Belajar kurang referensi. Buku diperlukan untuk menyelesaikan studi lebih cepat dan melaksanakan program Merdeka Belajar ini karena peringkat buku yang ada rendah.